أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas anugerah, karunia, nikmat dan taufik juga hidayah dari Allah kita bisa berkumpul kembali lagi bertatap muka di majelis Nurul Falah ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita semua yang hadir di sini mendapatkan nazrah, mendapatkan karunia nikmat dari Allah dalam ketetapan iman. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang perlu hormati, yang perlu muliakan, bila khusus kepada Khadimul Majlis Abuya Habib Abdullah. Mudah-mudahan kita doakan kepada Abuya Al-Habib, beliau selalu dalam melindungan Allah. Kita doakan kepada Abah Habib, mudah-mudahan sidin panjang umur dalam sehat walafiat. Semua apa yang diniatkan beliau semoga Allah kabulkan, dan juga kepada hajat-hajat kita sebarataan. Amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati kepada guru-guru kita, bila khusus kepada guru Yasir, dan juga ada guru Fakhrul Raji, guru Abdul Rasid, guru Farhan, Al-Ustaz Muhammad Ali, juga kepada saudara ulun guru Bambang Abdurrahman, dan guru-guru yang lainnya, dan para habaib yang lainnya yang belum sebutkan. Kita doakan semuanya para guru-guru kita, habaib kita selalu mendapat lindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kita melanjut daripada taklim kita di kitab Risalah Muawanah, ambil berkah daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Untuk mengambil barokah daripada muallif ini risalah, kita marilah mengirimkan suratul Fatihah kepada sahib hadhihi risalah, yakni Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Halaman 16 di Arab Melayunya, yaitu di tengah-tengah. Dalam teks aslinya, dalam bahasa Arabnya, Al-Habib Abdullah bin Alwi mengatakan, wa min thamaratil yakin as-sukun ila wa'dillah wa thiqatu bi dhamanillah wal iqbalu bi kunhihi al-himmati 'ala Allah wa tarku ma min sya'nihi an yusghala 'anillahi ta'ala wa raj'u fi kulli halin ila Allah wa istabra'u at-ta'ah fi ibtigha'i maradatillah. Artinya, di antara buah keyakinan ialah perasaan tentram akan terlaksananya janji Allah. Artinya as-sukun ila wa'dillah. Jadi itu di antara buah-buah keyakinan. Karena kemarin itu kita disuruh di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Tuhanmu hingga sampai kamu mencapai derajat keyakinan. Dan buah daripada keyakinan kita dalam mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah samarahnya itu adalah as-sukun ila wa'dillah. Artinya hati rasa tenang, hati rasa tentram atas janji-janji Allah yang terlaksana pada diri kita. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan yang terjadi pada diri kita, semuanya kita hadapi dengan sukun, dengan tenang dan tentram. Karena kita tahu semuanya itu adalah wa'dillah, sudah keputusan Allah. Baik kita dalam keadaan diberikan misalkan kesehatan dan keafiatan, maupun diberikan penyakit dalam diri kita, kita tetap sukun, tetap diam. Tidak protes kepada Allah, karena kita sudah tahu semua yang kita jalani di hidup kita di dunia ini adalah dari awal hingga sampai akhir
semuanya itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, tinggal kita menjalani masanya. Itu di antara buah keyakinan. Jadi keyakinan ini laksana pokok pohon yang mana menimbulkan cabang-cabang dan dahan-dahan lalu melahirkan buah. Nah, di antara buah keyakinan tadi ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah as-sukun ila wa'adillah. Artinya hati rasa tentram, hati tenang ketika menghadapi ketentuan yang terjadi pada dirinya. Semuanya itu adalah merupakan janji Allah. Itu tanda-tanda orang yang sudah merasakan manisnya daripada buah keyakinan. Ada protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa maka aku ini biar sakitakan ya Allah? Kenapa maka gawianku kayak ini aja? Ada kayak itunya. Kenapa maka bisnisku ini rugi? Ada kayak itu. Diam, tidak protes kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara buah keyakinan. Kemudian yang kedua, adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wasiqatu bi dhamanillah. Artinya dan kepercayaan hati akan jaminan Allah. Hati tetap memegang teguh atas apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak risau, ada galau apa yang akan dihadapi di hari esok. Itu kadang manuhanakan benar lawan beras, ada manuhanakan benar lawan duit. Jadi ini hanya ikhtiar, semuanya itu keputusannya itu adalah janji Allah. Sudah Allah memutuskan. Apakah dia itu berhasil atau tidak? Hatinya itu tentram, yakin percaya dengan Allah Ta'ala yang menjamin takaffalallahu bi rizqihi. Allah Ta'ala yang menjamin atas rezekinya. Artinya hatinya itu tertanam dan Allah Ta'ala mentakdirkan aku hidup di dunia, berarti yakin juga hatiku nih Allah Ta'ala mencipta aku di dunia ini apa? Berarti Allah Ta'ala itu sudah juga sidin mempersiapkan rezeki yang dijamin sidin biasa aku. Jangankan aku jalannya bulan di dalam batu pun dijamin Allah Ta'ala rezeki kepadanya. Atas setih atas bulan di dalam batu di bawah dasar laut itu pun aja Allah Ta'ala jamin rezekinya jalannya apalagi selaku manusia, selaku makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Jadi itu di antara buah keyakinan tadi. Pertama, tidak protes atas apa yang terjadi pada dirinya. Dia tahu bahwasanya semua yang itu adalah af'al Allah Ta'ala. Dan dia tahu bahwasanya itu adalah rukun iman yang keenam. Wa antum mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Percaya mengimani tentang ketentuan kadar baik dan buruk itu tetapnya dari Allah Ta'ala. Makanya karena keimanan rukun yang keenam tadilah hatinya bisa menjadi sukun, tenang, tentram, tidak protes dengan apa yang terjadi pada dirinya. Buah yang kedua, orang tersebut hatinya mengimani, percaya atas bahwasanya jaminan Allah Ta'ala itu pasti akan terlaksana pada dirinya. Sesuai dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati kepada seseorang insan kecuali seseorang insan tersebut bisa menjalaninya. Karena semuanya sudah Allah Ta'ala jamin rezekinya. Apalagi para penuntut-penuntut ilmu, apalagi orang-orang yang senang mendatangi majelis-majelis ta'lim. Semuanya itu sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Orang-orang yang menuntut ilmu itu bi'idzatillah, di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara buah keyakinannya di situ. Kemudian lagi ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, buah daripada samaratul yakin, buah keyakinan itu adalah wa tarku ma min sya'nihi an yushghala 'anillahi ta'ala. Jadi di sini artinya dan pemusatan hikmah seseorang padanya, penghindaran diri dari segala yang memalingkan darinya. Buah iman yang ketiga adalah orang tersebut bagaimana caranya dirinya itu menghindarkan daripada sesuatu yang bisa memalingkan hatinya daripada Allah Ta'ala. Apapun gawian-gawian nang maulah inya tuh sibuk lawan dunia hingga memalingkan hatinya daripada mengingat Allah Ta'ala, maka itu sangat-sangat dihindarinya.
Apa caranya supaya keseharian dia ini, hatinya ini jangan sampai berpaling kepada Allah Ta'ala, supaya selalu istighol, sibuk hatinya tuh anillahi ta'ala, selalu bersibuk hatinya itu, tidak melepas kelupaan daripada karunia Allah Ta'ala. Apabila ia itu terlibat dalam suatu gawian atau pergaulan, yang mana di dalam gawian tersebut atau pergaulan tersebut membawa hatinya lupa, lalai kepada Allah Ta'ala, maka dia segera meninggalkan gawian itu atau pergaulan itu. Nah, itu tuh diantara buah daripada samaratul yakin, buah keyakinan, ujar al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Lalu ulama dari sini diantaranya buah keyakinan lagi adalah ar-ruju'u fi kulli hal ila Allah wastabaragha taqah fi ibtigha'i mardatillah. Artinya ar-ruju'u fi kulli hal ila Allah, dia itu selalu mengembalikan kembali kepada Allah dalam setiap hal, setiap keadaan. Apapun yang terjadi padanya cepat-cepat dikembalikan kepada Allah. Ada sampai berkeluh kesah langsung menyalapuran melawan Tuhannya, langsung rujuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta penyaluran seluruh daya dan tenaga dalam mencari keridaannya. Di samping itu pula buah daripada keyakinan itu, bagaimana orang tersebut untuk mencari supaya mendapatkan, yaitu beramal itu iftigha'an limardatillah, supaya mencari jalan ikhlas dalam beramal dan hingga meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhanya Allah dengan seluruh daya dan upayanya. Artinya itu mencari kajiannya, yang mencari keilmuannya, bagaimana supaya perbuatan taatku ini diridhoi oleh Tuhanku, diridhoi oleh Tuhanku. Itulah lillahi ta'ala terusnya pun yang ujung-ujung daripada amaliyahnya. Karena untuk mencari keridhaan Allah, supaya ikhlas karena Allah. Lalu di situ tuh apa ngarannya, bagi orang-orang yang merasakan buah daripada keyakinan ini, yang terakhir itu adalah iftigha'an fi mardatillah, yaitu bagaimana mencari cara supaya ada merasakan timbul pada batinnya itu rasa ikhlas di dalam beramal untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dimulai dengan as-sukun ila wa'dillah, rasa tenteram, rasa damai dahulu hati dalam menerima apa saja yang dijanjikan Allah. Nah, orang ini yang diseru oleh Allah, orang ini yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, yaitu ar-ruju' fi kulli hal ila Allah tadi. Kembali di setiap hal kepada Allah. Jadi Habib Abdullah al-Haddad berkaitan dengan ayat ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, wahai mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita tulis tanya teman. Supaya kita sedikit mendapatkan barokah samaratul iman tadi, buah daripada keimanan. Ujar Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad tadi. Kaitannya adalah supaya as-sukun fi wa'dillah. Yang pertama kita sudah mendapat tadi as-sukun fi wa'dillah. Tenang hati, tentram hati pada menghadapi janji Allah Ta'ala hidup di dunia. As-sukun fi wa'dillah. Ini berkaitan dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah inilah, wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Orang-orang yang hendak mencapai derajat nafsu yang tenang ini, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang di sini tidak bisa diraih tanpa hatinya itu
sebelumnya pasti memasang satu. Apa namanya? Yakni zikrullah. Kenapa? Karena mustahil nafsu seseorang itu bisa mencapai mutmainnah tanpa disertai dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Untuk mencapai tatmainnul atau ketenangan jiwa pasti bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah. Dengan sebab zikir kepada Allah, orang tersebut baru bisa mencapai mutmainnah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Makna qulub di sini yaitu diri, jiwa, hati bisa juga. Dengan bak sababiyah inilah, bi dzikrillah inilah orang bisa mencapai ketenangan hati, lalu bisa diseru oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa? Supaya tujuannya jiwa yang tenang ini bisa merasakan samaratul yakin. Yaitu samaratul yakin. Arti samaratul yakin itu buah daripada keyakinan. Samaratul yakin. Samaratul yakin, buah daripada keyakinan. Di antara buah daripada keyakinan yaitu sukun biwa'dillah. Hati tenang, damai, tentram menghadapi apapun yang terjadi. Semuanya itu janji Allah. Ditakdirkan jadi petani kan, jadi pedagang kan, jadi kebun sawit kan, semuanya itu semua Allah. Kada usah mengakhiri kita tangga lagi, kada usah dengki lawan yang lain lagi. Jalani apa adanya itu. Nah, itu supaya mencapai samaratul yakin, buah daripada keyakinan. As-sukun biwa'dillah, tenang tentram hati di dalam menjalani janji Allah di dalam hidup di dunia. Bila sudah tenang, caranya apa? Ya banyak-banyak berzikir. Berzikirlah dengan sebab berzikir kepada Allah. Makanya baknya ini bab sababiyah. Bab sababiyah. Bab sebab. Dengan sebab berzikir kepada Allah lah orang tersebut bisa mencapai tatmainnul qulub. Tenangnya hati. Kalau hati sudah tenang, jiwanya tentram, diseru oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Baru di sini ujar Habib tanya pada Hajar Habib Abdullah tadi apa? Warruju'u bi kulli hal Allah, dan dia kembali kepada Allah pada setiap keadaan. Itulah kaitannya dengan irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kemana damirnya di sini? Damirnya ini mu'annas, kalau irji'i nih. Rabbiki pulang anti, damir mu'annas dia kepada mutmainnah. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, yang mutmainnah lah, yang dipanggil oleh Allah untuk bisa kembali kepadanya. Tanpa memiliki jiwa yang tenang ditolak oleh Allah karena kembali kepada Allah. Makanya di sini nih dengan pakai mu'annas. Irji'i bukan irji'. Rabbiki bukan rabbika. Karena kembalinya ke mutmainnah, kembali dhamir. Ya kan guru? Ya, jadi guru. Bila guru gombut ya tuh. Kembalinya ke sini. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Arti kebalikan pahamnya itu apa? Orang yang jiwanya galau, orang yang jiwanya gundah gulana, orang yang jiwanya kacau, tidak akan pernah bisa mengembalikan kepada Allah. Tertolak jauh di hadapan Allah. Maka oleh karena itu, sangat-sangat rugi hidup di dunia. Sudah sakit, jasmani, sakit rohani, bang, sakit hati, bang, tertolak di hadapan Allah Ta'ala. Baik jadi rumput, mati dan samprot pakai nang rundap, selesai. Kalau kita setelah mati dihisap lagi, nah begitu sangat merugi seorang manusia yang hatinya tidak mau mencapai samaratul yakin. Sudah hidup sakit, menderita melarat, hatinya ingkar kepada janji Allah, mati terlaknat, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita kayak gitu. Baik jadi sapi, kita subalik orang selesai. Tapi kalau kita selaku insan, masih ada pertanggungjawaban. Caranya kayak apa supaya kita mendapat samaratul yakin?
perbanyak berzikrillah, banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah selain zikir lisan, ada juga yang namanya zikir qalbu, zikir hati. Secara lisan kita pakai zikirnya juga, secara hati dibawa juga. Jadi dengan dizikirlah ini, tanpa zikir kepada Allah tidak akan mungkin mencapai mutmainnah. Di sini bersama Rasul Yakin oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu setelah setelah arju' fi kulli hal ila Allah wastaghraqat taqatu fi ibtigha'i maradatillah, lalu orang tersebut selalu di dalam amaliyahnya tersebut yang dia cari adalah ibtigha'an, merasa ikhlas, rasa tulus dan mencari maradatillah, mencari keridhaan Allah. Ini adalah sambungannya kepada ayat berikut, radiyatan maradiyah. Radiyatan maradiyah. Radiyatan maradiyah. Nah, di sini. Lalu sesuai dengan samaratul yakin tadi. Maradatillah, mencari ridha Allah. Kalau orang sudah hatinya tenang dan tenteram, bisa mengembalikan apapun kepada Allah, suasana apapun yang kembalikan kepada Allah. Di antaranya orang itu mengerti tentang tauhidul af'al yang sudah kita kaji di majelis ini, kitab Zadul Muttaqin. Orang itu kawa mencapai di sini. Setelah kembali kepada Allah, nang inya harap dia itu redha dan Allah meridainya. Radiyatan radiyah. Dia redha apapun keputusan Allah, maka Allah pun meridai dia. Kalau sudah hamba mendapat ridha Allah tadi, maka sambungannya adalah fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, diakui Allah sebagai hamba. Kalau sudah akui Allah sebagai ibad, sebagai hamba, wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam jannati, ke dalam surgaku. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di majelis Nurul Falah, mendapatkan seruan Allah, diakui Allah sebagai hamba, hidup kita diridai Allah, dan kita ridha dengan apapun keputusan Allah yang terjadi pada diri kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, jam berapa sudah nih? Berapa ya? Allah. Saya sedikit lagi. Nanti kalau sama bukan nyambungnya sifat 20 sampai situ dulu kita. Allah alam bisawab. Sambungan sifat 20 ada kitabnya. Anu sampai tinggal sini lah. Kita tahu. Bagaimana semalam? Sifat berapa? Karena ingat halaman 13 Guru Farhan lah. Halaman 13 berarti sifat wahdaniyat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 ya, Ustaz Farhan. Oh iya. Dan perlu diketahui juga bahwa jika 4 kalimat ini tidak ada terlintas pada batin kita, maka terselamatkanlah akidah kita selaku orang mukmin, yaitu aina, kaifa, mata, dan kam. Dalam bab menang wahdaniyat tadi. Contohnya, aina wujudullah, di manakah adanya zat Allah itu? Punya ada pertanyaan kayak gini nih, bisa kata selamat, iktikat kita, bisa hancur iktikat kita. Maka pertanyaan seperti ini tanda orang itu tidak mengenal ilmu tauhid, karena ia telah menuduh dan mencari tempat tinggalnya Allah. Sedangkan Allah tidak berhajat kepada waktu dan tempat, karena wujud Allah itu tidak terhubung oleh waktu dan tempat. Kenapa? Karena waktu dan tempat itu adalah makhluk. Kalau Allah Ta'ala terkait waktu dan tempat, maka mustahil menjadi Tuhan.
berhajat berarti kepada makhluk. Jadi kata-kata di mana wujud Allah Ta'ala jangan ada di hati kita. Mencari di mananya tuh. Berarti menuduh sirin bahwa waktu dan bertempat. Sama lawan kalimat ini nah. Aku sepi dulu. Nang rajak orang Wahabi menyambat. Hapus kayak bawah sini lah. Belakang kalian tandai kalau Ar-Rahman alal arsyis tawa. Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Sang Tuhan berada tepat di atas arsy, beristiwa, bersemayam. Allah Ta'ala Sang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Istiwanya katanya bersemayam, betapa. Pertanyaannya, arsy ini makhluk lain. Makhluk bila arsy ini makhluk, maka arsy ini terkait oleh makan dan zaman. Makan dan zaman. Apa itu makan dan zaman? Makan dan zaman itu adalah tempat dan waktu. Jika Allah pada posisi arsy ini duduk bersila bau mau untuk di situ sambil berruku misalnya, itu namanya mujassimah, aliran tersesat yang bersumber daripada Yahudi. Jakawah ini Wahabi. Tanda-tandanya tuh, ya itu tadi pampilan aja tuh buat biar Wahabi itu ya Pak. Mujassimah. Aras ini terkait makan dan zaman, waktu dan tempat. Bilanya terkait waktu dan tempat, hukumnya berarti makhluk. Apabila makhluk, aras ini nih dipadahkan Allah Ta'ala bersila di atas aras, berarti menuduh Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Karena dalil lain mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya, apa sama kayak sahibulan. Berarti makhluk. Sementara sifat Allah Ta'ala qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, mustahil berhajat kepada yang lainnya. Nah, bila berkeyakinan seperti orang siapa nih tadi, orang Wahabi Badun dari itu, inya menuduh zat Sang Maha Rahman ini, Allah Ta'ala Sang Maha Rahman ini dituduhnya ada jihad. Sementara jihad ini namanya arah. Amunnya Allah Ta'ala berisi arah atas, arah bawah, kanan, kiri, muka, belakang, maka batal jadi Tuhan itu namanya makhluk. Makhluk benerannya. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada contohnya. Laisa kamitslihi. Bilanya dipadahkan ada arah atas, berarti ada misal. Semisal awan di atas, semisal bintang di atas, semisal bulan di atas juga dipadahkan Allah Ta'ala. Arahnya di atas, kayak bulan, kayak bintang, kayak awan. Hukumnya mujassimah. Menuduh Allah Ta'ala memiliki arah, memiliki tempat. Nah itu. Jadi kata-kata ain Allah, di mana posisi Allah, jangan ada di dalam batin kita. Karena kita sudah tahu yang namanya Allah Ta'ala itu tidak ada terkait waktu dan tempat. Dan Allah Ta'ala tidak ada terkait arah. Sudah tahu dah kita di situ. Jadi jangan ada kata-kata ain Allah, di mana titik tempatnya Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala, jangan ada di hati kita lah. Itu bisa membatalkan iktikad kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu laisa kamitslihi, tidak ada seumpamanya. Amun dipadahkan di atas ada seumpama langit di atas, seumpama bumi, matahari, itu seumpamanya ada. Oh, betapanya nih. Huwa yunzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailin minas samani sama di jone. Mutasyabihat, bukan nang turun naik-naik itu tempat. Allah ngarannya yang nang ini dahulu. Nah, makanya di sini kata-kata aina jangan sampai ada di hati kita. Di mana? Mencari kata-kata di mana? Bila mencari di mana ini di mana? Oh, berarti apa? Menuduh
mencari Sang Maha Rahman. Zat Sang Maha Rahman ini memiliki tempat dan waktu bersetara. Semua sifat ini adalah sifat makhluk. Lalu istiwa di sini artinya bukan bersemayam, melainkan tafsirnya adalah istaula. Istaula. Artinya apa istaula nih? Menguasai. Menguasai bukan bersemayam. Amun bersemayam, kayak apa misalnya bersemayam betapa? Menguasai istaula, mana istiwa ini adalah istaula. Nah, kayak itu. Jadi kalau sudah kita tahu makna istiwa ini adalah istaula, menguasai, betul. Allah Ta'ala menguasai aras. Oleh karena itu Allah Ta'ala perintahkan hamalatul arsi, malaikat yang memikul aras. Karena Allah Ta'ala adalah penguasanya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, kata-kata aina jangan ada di hati. Aina Allah, di mana tempatnya Allah. Jangan ada. Karena Allah Ta'ala tidak memiliki waktu dan tempat. Nah, sampai di sini. Kemudian lagi yang kedua, kaifa wujudullah. Bagaimanakah bentuk Allah? Maka pertanyaan seperti ini menandakan bahwa orang tersebut tidak bertauhid karena menuduh dan meraba bagaimana bentuk zat Allah Ta'ala. Sedangkan wujud Allah itu tidak ada tasbih, yakni tidak ada yang dapat menyerupai zatnya, yaitu mukhalafatul hawadis. Jadi kaifa, nah kayak apa? Karena Allah Ta'ala itu jadi tangan babatiskah, nah kayak ayat itu tadi, ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah Allah Ta'ala bisi tangan 5 jari kayak kita dua? Ya ada. Itu tuh kudratnya, kuasa Allah di atas kekuasaan mereka. Bukan Allah Ta'ala bisi tangan. Makanya jangan ada keyakinan kita itu kaifa, kayak apa kan wujud Allah. Jangan cari itu. Karena bagaimanapun kita mahayal, kayak apakah kita mahayal, nggak ada kesamaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu tadi. Dan mukhalafatul hawadis, berbeda dengan segala makhluk yang baru. Yang ketiga, mata wujudullah, artinya kapankah adanya Allah itu? Maka pertanyaan seperti ini tanda orang itu tidak bertauhid, karena ia telah menuduh Allah itu terhubung oleh ruang dan waktu. Sedangkan sifat qidam Allah itu tidak terkait oleh masa, karena waktu dan tempat itu adalah makhluk ciptaannya, maka mustahil Allah berhajat kepada keduanya. Ya Allah Ta'ala itu ada kawan nanti tak menik wayah apa, karena Allah Ta'ala itu berjahir aja, wayah apa, karena Allah Ta'ala itu ada. Jangan ada kata-kata wayah apa, kata-kata mata kapan Allah Ta'ala itu ada. Jangan ada, karena bila mengatakan kapan itu seolah-olah kita tuh mencari tanggal berapa sidin ada, jam berapa sidin ada, hari apa sidin ada. Semua yang terkait oleh waktu dan tempat itu sifat makhluk seperti kita. Tempat lahirnya di Banjar, hari Kamis jam 8. Pulang itu tuh ada waktu dan tempat. Semuanya itu sifat makhluk. Sementara wujud Allah tidak terkait waktu dan tempat. Makanya kata-kata kapan tidak bisa ditutup kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, kamu wujudullah. Artinya berapakah jumlah wujud Allah? Maka pertanyaan seperti ini bukti bahwa orang itu tidak mengenal ilmu tauhid yang berkuain mengajinya. Karena ia telah meragukan atas keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat wahdaniyah, yang tidak ada syarikat bagi zatnya dan sifatnya dan afalnya. Amun ada di hati manusia berapa ikung orang Allah Ta'ala ini jadi seikung di langit, seikung di bumi kan. Wa huwa ilabah wa fil ardi wa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Di langit punya sebagai Tuhan, di bumi sebagai Tuhan. Duakah aja? Ada kayak itu. Amun berkeyakinan ada syarikat, ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, berarti orang itu ada Islam lagi. Karena itu dapat mengingkari daripada firman Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu bahwasanya yang namanya Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu tunggal, ada duanya. Jadi jangan ada di hati kita bertanya-tanya, kamu berapa ikung orang Allah Ta'ala? Jangan ada. Bilanya ada, itu tersirat di hati, bahaya, bisa keluar daripada Islam.
Kemudian pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, bisa berjumpa lagi, kita lanjut pada bab kudrat. Dan lanjutkan kita bab yang selanjutnya di bab kudrat. Ya, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang hajatnya belum terkabul semoga Allah kabulkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan selamat, husnul khatimah, berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala man wasafa al-awsalih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup majelis ini bersama-sama membaca zikir hifdzul iman. Fatihullah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Dia duduk senyum dia nyeleh.